Gua waktu kecil jarang banget dilatih untuk decision making atau membuat sebuah keputusan. Dari gua kecil, gua terbiasa untuk mengikuti apa kata mama, apa kata papa, apa kata teman-teman. Semuanya ini hampir all around dari perkataan orang lain, gak pernah perkataan sendiri. Gue to the point ngerasa apa hidup gue akan mengikuti orang terus? Apakah gue gak punya pendirian yang kuat untuk mengikuti apa kata hati gue sendiri? Dan hari ini gue kepengen bilang, untuk pertama kalinya gue mengambil langkah gue sendiri, yaitu gue keluar dari pekerjaan gue dan mencoba fully fokus untuk self improvement. Dan gue rasa kalian juga pernah ngalamin yang gue rasain juga. Gue waktu kecil universitas yang nentuin nyokap gue. Gue kepengen masuk kerja pun dibantu sama kakak ipar gue. Which is gue ngerasa gue sampai hari ini masih grateful dengan orang-orang yang membantu gue. Gue berterima kasih kepada mereka. Dan gue ngerasa selama gue ngejalanin ini, gue ngerasa diri gue ini tidak punya pendirian yang kuat. Dan it makes me sad buat diri gue sendiri, karena gue kepengen dalam self improvement, gue kepengen belajar untuk memiliki kekuatan diri gue sendiri dalam menentukan pilihan, maupun yang kecil maupun yang besar. Dan gue kepengen belajar untuk memiliki itu. Jadi gue belajar baru saja dari buku judulnya Millionaire Fastlane. Buku itu belajar tentang bagaimana dia mengumpamakan hidup itu bagaikan kita mengendarakan mobil. Gua sebagai pengendara mobilnya, mobil itu bagaikan karir kita. Jalan itu tujuan kita adalah sebuah kesuksesan. Cukup klise, cukup kalian paham ya. Namun yang kita pelajari adalah terkadang jalan karir kita, jalan path kita untuk menuju kesuksesan, tapi bukan kita yang mengandarain, bukan kita yang ngendarain. Malah pengemudi mobilnya itu, let's say temen lu, sahabat lu, pacar lu mungkin, atau orang tua yang gak punya, kadang-kadang sedikit-sedikit pengen dong kayak gini, gak boleh kamu kayak gini. Pa, pengen dong aku coba belajar kayak gini, gak boleh kamu fokus dulu kayak gini. Mah, mungkin gak ya aku belajar kayak gini? Gak tahu sih, mama sih gak yakin kamu bisa kayak gini, mungkin kamu tuh cocoknya seperti ini. Dengerinnya aja udah membuat kita kayak membuat kita kayak sedikit anxious, deg-degan juga ya, bikin kesel juga. Mungkin orang tua kita tuh tahu apa yang terbaik buat kita, tapi yang pengen gue kasih tahu ke kalian adalah gak ada yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita daripada diri kita sendiri. Gue tahu mungkin kalian khawatir dengan masa depan, gimana kalau misalnya gue gagal di tempat ini, bagaimana kalau misalnya kita tidak berhasil. Namun gue kepengen ngasih tahu ke kalian bahwa ada baiknya kita coba dulu apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita punya tanggungan, kita udah punya anak, baru penasaran atau mungkin punya pasangan hidup juga.
Yang gue kepengen kasih tahu di sini adalah bahwa hidup kita ini cuman hidup sekali. Mungkin klise juga untuk orang bilang you only live once. Tapi gue kepengen gimana caranya biar hidup yang gue jalanin saat ini, menit ini, detik ini, itu berdampak baik untuk masa depan gue. Dan waktu mungkin gue udah tua, gue gak bakalan ngerasa andai saja waktu gue usia 27 tahun atau umur 20, gue fokus untuk self-improvement. Hanya karena gue takut gue nanti gak punya income, let's say, atau mungkin gak seperti yang dulu. Gue mungkin takut malah jadi hal ini tidak, YouTube ini, self-improvement ini tidak berjalan dengan baik. Oke, jadi gue rasa ada baiknya kita think twice sebelum memikirkan make a decision. Kita kembali lagi ke pengemudi tadi itu. Gue let's say mengendarai mobil, tapi bukan kita yang mengendarakan mobil, tapi kita itu hanya duduk di passenger seat. Dan yang mengendarakan mobil itu let's say orang tua lu, mama, papa, pacar mungkin, atau teman keluarga. Bahayanya adalah mereka ini yang mengendarakan kita ke tempat yang menurut mereka sukses, itu tuh bisa lewat jalan yang mungkin kita sukai, mungkin tidak kita sukai. Mungkin bakalan lewat jalan yang berbatu, mungkin lewat jalan tol, tapi harus bayar mahal. Atau misalnya kita mungkin lewat jalur-jalur yang mungkin kita tahu mana yang benar, tapi tidak dipilih karena jalur itu menurut mereka adalah jalan yang tersingkat atau terbaik. Gua saranin, terutama untuk gentleman-gentleman di luar sana, untuk belajar mengambil tindakan, keputusan dari diri kita sendiri. Gak apa-apa salah, gak apa-apa mungkin dampaknya sedikit crucial, tapi gue kepengen kasih kalian saran, ada baiknya. Yang penting kalian percaya dengan diri sendiri. Kalimat yang sangat bosan ya. Believe in yourself, lu pasti bisa. Believe in yourself. Kalimat quotes yang mungkin kalian sering dengar. Masalahnya begini, siapa yang akan percaya kalian kalau bukan kalian sendiri? Bayangin, mungkin mama papa pasti percaya sama kalian. Ya mungkin papa juga kadang juga gak sepenuhnya percaya sama kalian. Mungkin mama dan kamu percaya kalau kamu bisa sukses. Maka dari itu, jangan pernah dengerin kata orang-orang yang negatif, yang bilang kamu gak bakalan sukses. Usaha ini tuh susah, usaha ini tuh sulit. Lu gak tahu sih betapa ininya pasar gitu, betapa saturatednya pasar. Lu gak tahu kan kalau misalnya ABCDE. Orang lain tuh gak mungkin pengen kalian sukses. Hanya diri kita aja yang pengen kasih terbaik buat diri kita, iya kan? Jadi percaya diri kita, gue yakin lu pasti bisa. Even akhirnya pun gagal, at least lu tahu lu berani mencoba. Dan gak ada kata terlambat sih menurut gue untuk mencoba hal yang baru, yang mungkin orang-orang sekitar kalian tidak pernah setuju sebelumnya.
Maka dari itu kalian harus punya pendirian. Poin yang gue kepengen bahas adalah, oke, sebelum gue menuju poin ini, gue kepengen cerita tentang bokap gue. Jadi bokap gue itu kurang lebih sama kayak gue. Dia ngerasa dia punya knowledge yang bisa dia share. Akhirnya pada saat itu dia keluar dari company-nya dan membuat company sendiri sebagai konsultan. Gue tanya ke papa gue, "Pah, kenapa sih papa kenapa sih papa begitu berani ngelakuin jalan ini gitu? Kenapa papa gak mungkin kerja under siapa gitu terus-terusan kayak mungkin kebanyakan orang?" Lalu kata papa begini, pada saat papa ngelakuin itu, papa yakin papa pasti bisa. Gue ngerasa kaget seberapa percaya dirinya bokap gue, yakin bahwa dia bisa ngelakuin. Lalu kedua, gue tanya lagi ke bokap gue, "Papa, emang papa gak khawatir kalau misalnya ini gak bakalan gagal? Papa gak khawatir kalau ini bakalan gagal?" Terus kata bokap gue, papa itu punya mindset trial and success. I was like, wow. Gue gak pernah dengar kalimat ini sebelumnya. Yang gue tahu kan, kita tahu trial and error, tapi kata papa trial and success. Mau bagaimanapun caranya, ini harus sukses. Mau bagaimanapun susah itu, mau bagaimanapun challenge-nya itu, gak ada kata fail. Trial and success. Gak ada yang tahu masa depan akan seperti apa. Gak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu bahwa setelah kita berani mencoba, kita tahu belajar apa dari kesalahan, dan punya mindset trial and success, gue yakin kalian bisa menjadi orang yang bahkan kalian gak sadar bahwa kalian tuh bisa seperti itu. Kita tuh hidup dalam mindset yang mungkin harus seperti ini, harus seperti itu. Usia begini tuh harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Tapi gue kepengen hari ini menanamkan mindset bahwa kita tuh bisa menjadi successful. Lalu setelah gue belajar ini, bahwa kita harus punya kendali dalam mengendarai mobil ke sukses kita, apa yang gue akan lakukan? Gue harus bertanggung jawab dengan pilihan yang gue pilih. It might not be easy, it might not be a lot of supporter, yang mungkin gue dulunya butuh validasi dari teman-teman gue, kakak ipar gue, kakak gue, papa gue, mama gue, kayak gini-gini bisa gak ya, kayak gini-gini mungkin gak ya. Mungkin gue khawatir apa kata orang, tapi gue percaya, dan gue percaya diri gue kalau gue bisa lakuin ini. Karena gak ada lagi yang bakalan percaya. Seriusan deh. Bahkan lebih parah lagi, mungkin orang lain itu pengen kalian gagal, gak sukses. Jadi itu aja yang mau gue share. Terakhir, harapan dari gue untuk kalian, gue yakin kalian bisa. Gue yakin dan gue berharap kalian menanamkan mindset untuk memiliki pendirian. Karena kalau bukan lu, siapa lagi yang mau percaya kalau lu bisa sukses? I'm rooting for you. Gue yakin lu pasti bisa.